Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kali ini kita masih dapat melaksanakan pembelajaran seperti biasanya walaupun pembelajarannya secara daring. Nah, alangkah lebih baiknya sebelum memulai pembelajaran kita membaca doa terlebih dahulu dan sekalian kita membaca ayat Al-Qur'an ya, agar pembelajaran kali ini berkah. Yuk bareng-bareng baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Yuk selanjutnya kita baca Al-Ikhlas bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Ya, shadaqallahul azim. Selanjutnya ibu akan absen terlebih dahulu ya. Sebelumnya dinyalain dulu ya kameranya semuanya agar ketahuan nih siapa aja yang mengikuti pembelajaran. Ya, Adel, Rani, Sandra, Agnia, Molly, Ririn, Sakimah, Putri, Meida, Amanda, Farah, Nurul, Fahri, Fadli. Ada yang belum dipanggil nggak? Udah semua ya? Alhamdulillah hadir semua ya hari ini, walaupun pembelajarannya daring tapi kita harus tetap semangat ya. Nah, kali ini kita pembelajarannya itu membahas tentang meminum minuman keras. Ada yang tahu nggak sih apa sih tujuan kita gitu mempelajari materi minuman keras ini? Nah, kita ini materinya melanjutkan materi dari minggu kemarin ya, masih pembahasan tentang hudud, tapi materinya yaitu tentang minuman keras. Nah, jadi tujuan kita mempelajari materi minuman keras ini agar kita nih tahu apa sih gitu minuman keras, bagaimana apa sih hukumannya gitu apabila kita minum minuman keras. Nah, dan kita juga tahu ketentuannya dalam Islam gitu ya. Nah, selanjutnya langsung aja ke materinya ya. Jadi ada yang tahu nggak sih minuman keras itu apa? Nah, minuman keras atau yang biasa dalam Islam itu disebutnya khamr. Nah, khamr ini secara bahasa artinya yaitu penutup akal ya. Adapun secara istilah khamr ini adalah segala sesuatu yang baik minuman atau selainnya yang dapat menghilangkan fungsi akal dan memabukkan. Nah, pokoknya segala sesuatu yang memabukkan dan menghilangkan fungsi akal itu namanya khamr. Jadi khamr itu bukan cuma minuman aja. Jadi segala sesuatu apapun yang dapat menghilangkan fungsi akal itu namanya khamr. Nah, paham ya apa itu khamr? Atau yang biasa kita sebut minuman keras tapi dalam Islam itu disebutnya khamr. Nah, khamr itu ingat, khamr itu bukan cuma minuman aja. Nah, segala sesuatu apapun yang dapat menghilangkan fungsi akal dan memabukkan itu namanya khamr. Nah, kata Nabi dalam hadisnya An Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Nah, segala sesuatu yang memabukkan itu khamr ya, kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu khamr, wa kullu khamrin haramun ya. Nah, setiap yang memabukkan itu khamr dan setiap khamr itu haram ya. Ingat tuh, harus ingat kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan itu khamr dan setiap khamr itu haram. Itu hadis riwayat Muslim. Jadi udah jelas kalau khamr ini haram gitu ya. Nah, adapun hadis yang kedua, hadis riwayat Ibnu Abu Daud yang bunyinya itu ma askaro kasiruhu faqaliluhu haramun. Nah, tuh apa-apa yang banyaknya aja
memabukkan, maka sedikitnya pun haram. Nah, berkaitan dengan hadis yang tadi bahwa segala sesuatu itu yang memabukkan itu homer itu haram. Nah, di hadis yang kedua ini dijelasin bahwa apapun yang banyaknya haram, maka sedikit yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram gitu kan. Udah jelas nih gitu kan, di dua hadis ini menyebutkan bahwa homer itu haram. Nah, jangankan banyaknya, sedikitnya aja udah haram gitu ya. Nah, paham ya? Nah, selanjutnya itu hukuman bagi peminum minuman keras nih, peminum homer gitu ya, atau itu. Nah, homer itu kata para ulama ada beberapa pendapat. Yang pertama menyatakan bahwa hukuman bagi peminum keras itu 40 kali dera, dan adapun yang mentakzirnya sampai 80 kali dera. Nah, ada beberapa imam yang mentakzirnya sampai 80 dera, itu diantaranya itu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal. Mereka menyatakan bahwa hukuman atau had bagi peminuman keras yaitu 80 kali dera ya. Jadi intinya peminuman keras ini ada dua pendapat. Ada yang menyatakan bahwa dapat 40 kali dera, dan ada yang mentakzirnya sampai 80 kali dera ya. Nah, apa sih hikmahnya gitu kan? Sebelum hikmahnya, kita dari ayat tadi nih, ayat apa sih, hadis yang dua tadi. Selain hadis juga ada ayat yang menjelaskan tentang homer ini. Nah, di mana sih ayatnya? Surat apa? Ayat berapa? Nah, di dalam Al-Qur'an, dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 atau sampai 91 yang menyebutkan tentang hukum homer. Nah, Ibu bakal bacain ayat 90-nya aja ya. Kira-kira bunyinya gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, siapa sih orang-orang yang beriman? Kita nih, semuanya orang muslim, orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam. Innamal khamru, sesungguhnya homer nih. Di ayat ini udah jelasin di awalnya, innamal khamru, sesungguhnya homer, wal maisiru ya. Wal maisiru tuh berjudi, wal ansab berkurban untuk berhala, dan wal azlam itu mengundi nasib dengan anak panah ya. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Itu tuh perbuatan setan gitu kan. Fajtanibuhu. Nah, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kita nih termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, di awal tadi aja ayat 90 ayat surat Al-Maidah ini udah jelasin, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Sesungguhnya homer berjudi, memotong hewan kurban untuk berhala, dan mengundi nasib untuk dengan anak panah, itu perbuatan setan gitu kan. Nah, kita disuruh menjauhinya agar kita nih termasuk orang-orang yang beruntung gitu kan. Di ayat di hadis aja udah jelasin kalau homer itu haram gitu kan. Jangankan banyaknya, sedikitnya pun haram. Nah, di ayat ini udah dijelasin di ayat 90 bahwa homer ini minum homer ini perbuatan setan gitu kan. Kita harus dijauhi, fajtanibuhu, maka jauhilah gitu kan. Nah, itu ya ayatnya di Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90. Kalian bisa baca lebih lanjut di ayat 91-nya ya, kayak gitu. Nah, ada beberapa hikmah yang menyatakan nih kalau kita menghindari homer ini, apa aja sih hikmahnya? Di antaranya kita sehat nih jasmani dan rohaninya. Kita lebih dekat dengan Allah, hati kita bersih, tubuh kita bersih, kita juga terhindar dari permusuhan, dari kejahatan gitu kan. Ada banyak hikmah dari kita menghindari homer ini, tapi diantaranya beberapa itu tadi yang Ibu jelasin ya, yang Ibu sebutin. Nah, selanjutnya Ibu bakal kasih tugas ke kalian ya. Tugasnya itu hafalin hadis yang dua tadi, yang riwayat Muslim sama Abu Daud, sama Quran surat Al-Maidah ayat 90 dan 91-nya ya. Jangan lupa dihafalin, nanti setornya ke Ibu langsung gitu ya melalui VC. Nah, selanjutnya
untuk mengetahui nih sejauh mana kalian memahami materi kali ini, ada soal post test ya, untuk mengetahui nih sejauh mana kalian paham tentang materi ini. Sebelumnya ada yang ditanyain nggak? Paham semuanya? Alhamdulillah kalau memang paham. Kalau memang udah paham, kita laksanain post testnya ya. Nah, soalnya ada ini Ibu kirimin tuh di layar, kalian kerjain, jawabannya langsung dikirim ke WA ya. Waktunya 10 menit dari sekarang. Kelamaan ya kalau 10 menit, kayaknya 5 menit cukup ya. 5 menit cukup. Nanti langsung kirim jawabannya ke WA Ibu ya, PC aja gitu kan. Nah, pokoknya kesimpulannya, Homer ini segala sesuatu selain minuman dan selainnya yang memabukkan dan menghilangkan fungsi akal itu namanya Homer, dan hukumnya itu haram. Ayatnya juga udah jelas di Quran surat Al-Maidah ayat 90-91. Hukumannya bagi para peminum Homer ini, ada yang bilang ulama itu ada yang bilang 40 dan ada yang mentakzirnya sampai 80 ya, kayak gitu. Nah, banyak hikmahnya juga dari kita menghindari minuman keras ini ya. Selanjutnya mungkin itu saja pembelajaran untuk kali ini. Kita tutup pembelajaran ini dengan sama-sama membaca kafaratul majlis ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.